Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah dengan NIM 2248201147. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi bahan alam, yaitu ekstraksi minyak atsiri, fraksinasi, pemurnian, komputasi bahan alam. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya, senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang, mudah menguap, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya yang pertama destilasi air, destilasi uap air. Yang kedua press, yang ketiga pelarut organik, 4 enflorasi, yang kelima maserasi lemak panas. Selanjutnya metode minyak atsiri. Yang pertama destilasi. Tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya senyawa tidak rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Yang kedua press. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Yang ketiga enfleurasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yaitu yang pertama, mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak. Yang kedua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Kromatografi ada kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi, phase exclusion kromatografi, solid phase extraction. Kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diamnya zat padat, silika, alumina. Fase geraknya cairan. Ekstraksi cair-cair. Yang pertama, peningkatan polaritas. Yang kedua, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Yang ketiga, dapat diprediksi senyawa terlarut. Nonpolar seperti lemak atau lilin, terpen dan steroid. Semipolar kumarin, fenolik, alkaloid. Polar flavonoid glikosida, alkaloid, quaterner. Pemurnian, metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Pembagian pemurnian. Yang pertama, rekristalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa
organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Proses yang kedua, dekantasi. Proses pemisahan campuran sedimentasi dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Campuran padatan dan cairan atau dua cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam corong pisah. Yang ketiga, sublimasi. Proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair-cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum pada tekanan yang rendah. Padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Selanjutnya komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara atau menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang pertama, penemuan obat baru. 2, database tanaman. 3, prediksi aktivitas obat. Yang keempat, prediksi farmakologi obat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.